Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin wa saimat yang dirahmati dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala kembali kita dapat bertemu kepada pemirsa sekalian, pemirsa Asil TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam tausiah kita yang mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan motivasi kepada kita semua untuk selalu banyak beramal di dalam bulan Ramadan ini. Dan dikhususkan tentunya di saat-saat kita akan berbuka puasa. Permasalahan yang kita akan angkat pada sore hari ini itu berkaitan dengan doa. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna du'a huwal ibadah." Sesungguhnya doa adalah merupakan ibadah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis sahih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kepada kita pada bulan Ramadan ini untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah tabaraka wa taala dengan tulus ikhlas, dengan sebenar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam bulan Ramadan ini doa-doa orang-orang yang berpuasa, yang beribadah akan diterima oleh Allah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berkaitan dengan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang kedua adalah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Salah satun la turaddu da'watuhum, di antaranya adalah was-shaimu hatta yuftir. Ada 3 doa, 3 orang yang berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa mereka. Di antaranya adalah yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Hadis ini menunjukkan, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada yang perlu kita pahami. Doa siapa yang diterima oleh Allah, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama sekali yaitu orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dalam arti tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada uzur baginya. Berarti kalau orang yang uzur bagaimana? Seperti misalnya seorang wanita yang haid atau seorang ibu yang dalam keadaan nifas, insya Allah juga akan masuk dalam keutamaan hadis ini. Atau misalnya ada orang yang dia uzur tidak puasa, ya mungkin safar, ya, atau dia sakit yang tidak mungkin dia berpuasa, ya, insya Allah hadis ini adalah keutamaan untuk orang yang berada pada bulan Ramadan dan dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa tentunya dia meninggalkan dalam keadaan uzur. Kemudian dikhususkan bagi orang yang berpuasa mulai dari terbit fajar. Ketika kita sahur dan menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar yaitu azan yang kedua. Kalau seandainya ada 2 kali azan dalam salat subuh, maka menahan kita dalam segala hal yang membatalkan puasa sampai ya terbenam matahari, yaitu sampai masuk waktu maghrib. Dan ini waktu yang panjang, waktu yang cukup panjang bagi kita untuk kita berdoa. Dan ini dalilnya umum, tidak ada ditentukan jam berapa, kapan waktunya. Yang jelas ya di luar waktu-waktu yang kita mungkin kita lagi baca Al-Quran, ya, atau lagi berzikir, ya, atau kita mungkin lagi sholat, ya, atau mungkin kita dalam salat pun kita bisa langsung berdoa di dalam sujud ketika diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih,
Ya, dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajid fa aksiru fihi ad-du'a." Keadaan seorang manusia, seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di dalam sujud, maka hendaknya dia memperbanyak doa. Kalau seandainya bertepatan dengan puasa Ramadan, kemudian sholat, kemudian kita berdoa ketika sujud, ini namanya bertepatan lagi dengan waktu ijabah yang lain yang semakin kuat. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa waktu berdoa di dalam bulan Ramadan ini, di dalam hadis yang kita pahami secara zahir tadi, yaitu mulai dari kita menahan diri ya dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai berbuka. Jadi ini waktu yang panjang. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doa yang apa yang terasa oleh kita, yang terpikirkan oleh kita untuk kebahagiaan hidup kita di dunia, untuk kita, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, ya, untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk ya kebaikan dan kemaslahatan dan keamanan negeri kita. Dan salah satunya juga untuk diangkatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala virus yang sedang mewabah di seluruh dunia tanpa terkecuali di negeri-negeri kaum muslimin, dan kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah yang mulia. Maka ini kesempatan juga kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita gabungkan dengan beberapa keterangan hadis yang menunjukkan adanya waktu-waktu yang juga diijabahkan. Seperti misalnya hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat, ya, kemudian bertepatan lagi dengan puasa Ramadan, maka ini semakin juga kuat dikabulkan doa seseorang. Walaupun ada khilaf para ulama pada hari Jumat tersebut kapan. Ya, sekarang kasus yang kita hadapi sekarang, kita tidak bisa keluar rumah, dalam arti kita sholat berjamaah di rumah, kemudian bahkan juga sholat Jumat mungkin kita di rumah, ya. Memang ada hadis yang mengatakan ya di saat-saat orang berada pada hari Jumat, yang pergi sholat Jumat di dalam masjid itu tempat atau waktu yang diijabahkan oleh Allah. Tetapi ya ini tidak bisa kita lakukan. Tetapi ada hadis lain yang mendukung, dihasankan oleh para ulama hadis tersebut, ya. Para ulama mengatakan setelah asar sampai menjelang maghrib, ya, pada hari Jumat, maka ini waktu yang sangat makbul untuk kita berdoa, waktu yang sangat diijabahkan oleh Allah untuk kita berdoa. Saya katakan tadi bahwa apabila bertepatan dengan hari Jumat, kita berada setelah sholat asar, kita duduk atau dekat menjelang maghrib, kata para ulama juga menjelaskan hadis tersebut, tambah lagi kita berada di dalam bulan Ramadan. Ketika kita akan berbuka, maka saya menasihati kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali apakah Anda berpuasa atau Anda tidak berpuasa tapi Anda mendapatkan uzur seperti yang telah kita sebutkan tadi, maka cobalah memberikan waktu kita sedikit. Setiap hari di dalam bulan Ramadan, setiap sore sampai berbuka, sampai datangnya azan maghrib, berdoa kepada Allah, ya, 15 menit, 10 menit atau 20 menit atau setengah jam menjelang berbuka, duduklah. Apalagi pada hari Jumat. Dan tanpa terkecuali juga setiap harinya, dan dikhususkan lagi pada hari Jumat. Ya, apalagi musibah yang kita hadapi sekarang dari virus corona ini, kita nggak bisa keluar rumah. Makanya ngapain kita keluar-keluar? Ngapain kita keluyuran-keluyuran seperti kita melihat pada Ramadan-Ramadan yang lalu, yang sebelumnya, yang beberapa tahun yang lalu banyak orang ya menjelang berbuka sibuk, walaupun dibolehkan saja ya mencari perbukaan. Kalau sekarang mungkin tidak bisa, ya ngapain kita sibuk keluar berjalan-jalan ke sana kemari menghabiskan waktu, ya katanya menghilangkan haus dan lapar, ya tidak perlu. Ini rugi kita, waktu yang sangat diijabahkan oleh Allah, detik-detik, waktu-waktu dan menit-menit yang berharga, ya Allah SWT akan mengabulkan doa kita. Menjelang berbuka kita sia-siakan, kita keluar, kita berjalan ke sana kemari, maka janganlah dilakukan ini. Apalagi telah kita berikan penekanan tadi, ini lagi dalam virus wabah virus ini, seharusnya kita semakin banyak di rumah. Dan saya juga menasihati keberadaan Anda di rumah, juga jangan Anda tidak beribadah. Ya, begitu juga telah kita sebutkan tadi, jangan sampai juga kita sudah berada di rumah, tidak ada yang mengganggu kita, lantas kita juga tidak mau berdoa atau malas berdoa, atau ya kita acuh tidak acuh, ya cuek saja dalam masalah doa ini menjelang maghrib, ya setelah asar, apalagi pada hari Jumat kita ya banyak ngobrol segala macam, berbicara, ataupun anak-anak mungkin banyak bergelut, ya banyak main-main, maka ini dihentikan sebentar. Ya, waktu kita sebenarnya banyak. Di dalam satu hari satu malam ini 24 jam. Di dalam kita menahan itu, taruhlah misalnya 12 jam kita menahan diri kita dari hal yang membatalkan puasa. Dan ini waktu yang diijabahkan oleh Allah. Apalagi dekat kepada maghrib.
Makanya tolong ini kita pahami dengan baik, kita cari waktu ini dan ini kesempatan. Kita sudah berada dalam bulan Ramadan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, tapi banyak orang yang menyia-nyiakan waktu yang berharga ini. Kita harus selalu pikirkan, ini kesempatan kita. Bisa jadi Ramadan tahun ini 1441 Hijriah ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita tidak akan bertemu pada Ramadan yang akan datang. Maka rugi kita. Maka mari kita mengambil kesempatan yang sangat berharga ini. Jangan kita sia-siakan. Ya. Dan ini adalah ibadah yang besar. Ya, bahkan bagian daripada ibadah yang besar kata Nabi SAW seperti hadis yang telah kita sampaikan adalah doa. Bahkan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, laisa syai'un akrama 'alallahi azza wa jalla minad doa. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah azza wa jalla daripada doa. Jadi ini juga amalan yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat senang apabila orang meminta kepadanya. Sebagaimana diriwayatkan juga dalam satu hadis, Allah bahkan marah kalau orang tidak meminta kepadanya. Beda dengan kita manusia. Kalau ada orang minta-minta kepada kita, kita marah, kan kita usir. Ngapain minta-minta terus? Ya, habis pun harta kita segala macam. Tapi Allah Maha Kaya. Bahkan Allah senang dan Allah suka dan bahkan Allah marah apabila tidak berdoa kepadanya. Apalagi pada bulan puasa ini. Jadi ini kesempatan yang berharga bagi kita, ya, untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga satu hadis yang ingin saya sampaikan juga dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Jadi orang yang berpuasa itu sebenarnya mereka bahagia. Yang pertama, farhatun hina yuftir. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ya, seorang yang berpuasa dan dia sangat berbahagia ketika dia berbuka. Ya, bagaimana tidak seorang itu dia sudah menahan haus, lapar segala macam hal-hal yang dia senangi tetapi dia tahan dan dia saatnya dia boleh melakukannya. Sesuatu yang dia tahan tersebut dan ini tentunya suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan mendapatkan makan dan minum dan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu farhatun hina yalqa rabbahu, yaitu seorang yang puasa akan mendapatkan juga kebahagiaan, ya, kegembiraan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa akan apabila dia bertemu dengan Allah, apabila dia meninggal, dia dalam keadaan baik, dia dalam keadaan disenangi dan Allah senang bertemu dengan dia. Dan juga dia senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang sangat, ya, dirindukan oleh orang-orang yang hidup ketika dia akan mati, dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang berpuasa. Maka oleh sebab itu tentunya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat untuk berpuasa dan untuk banyak beribadah dan jangan kita meninggalkan puasa karena ini adalah suatu kewajiban bahkan menjadi rukun Islam di dalam syariat Islam yang wajib kita lakukan, ya. Oleh sebab itu apalagi dalam keadaan sekarang Allah memberikan ujian kepada kita dengan adanya virus ini, ya, berarti kita juga semakin lebih fokus untuk tidak kemana-mana dan lebih harus kita menjaga puasa kita. Tidak boleh kita membatalkannya walau bagaimanapun keadaan kita, kecuali hal-hal uzur yang dibahas oleh para ulama fikih, adanya orang-orang yang boleh membatalkan puasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat dan bisa diambil faedahnya, ya, dan juga menjadi amalan ibadah kita pada Ramadan tahun ini dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena bahasan kita berkaitan dengan doa. Selalu saya memberikan motivasi, mari banyak kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang diijabahkan oleh Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita dunia akhirat, memberikan kita istiqamah, ketetapan di dalam agama, ya, di dalam Islam dan juga mengangkat musibah yang cukup berat dirasakan oleh kaum muslimin pada tahun ini, yaitu musibah virus corona ini. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya yakin pasti insyaallah, ya, adanya doa-doa kaum muslimin yang akan dikabulkan di seluruh dunia orang berdoa supaya diangkat musibah ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.